ngamuk lagi, pintu ditutup, dia ngambil pisau Bang Ale. Ngambil pisau, saya dijenggut, udah kayak memotong ayam. Palanya dipegangin, mulai di situ tuh Bang Ale, pala saya nih Bang Ale. Tapi ada jam-jamnya Bang Ale. Sesudah lohor, pala nih kayak orang ditusuk-tusuk Bang Ale nih, di sini terus nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gue mah, ya Allah, gue salah apaan, gue diginiin terus. Mending cakep Bang Ale, tuh cabolnya, amit deh. Kalau kita bilang masih cakepan si Dogi saya sama mukanya, katanya yang orang pinter ini nih Bang Ale ya, itu pengaruh guna-gunanya juga, suami saya dipelet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber, di mana narasumber kita ini merupakan seorang aktris dangdut terkenal. Siapakah dia? Langsung aja kita sapa. Evi Tamala. Kok tahu ya? Kok tahu Evi Tamala? Ya, assalamualaikum Ibu Evi. Waalaikumsalam. Ya seru ya. Bercanda Bu ya. Iya. Jadi ya mudah-mudahan ya Bu ya nanti jadi artis beneran ya. Oke, Bu Evi, terima kasih nih udah hadir di studio AJB. Jadi Bu Evi ini kesini mau curhat nih ceritanya ya. Curhat tentang dimana suaminya itu direbut sama pelakor. Pelakor itu. sialan tuh. Oh, nanti misu-misunya nanti, mengumpatnya nanti aja. Dari awal dulu aja gimana nih ceritanya kok bisa kayak gitu kejadiannya Bu? Silahkan. Awalnya gitu ya Bang Ali ya, saya tuh dagang miras gitu Bang Ali. Ya alhamdulillah ya, walaupun dibilang kata orang itu haram lah, beginilah begitu, ya masa bodoh, yang penting gue dapat makan gitu Bang Ali ya. Ya namanya dagangan saya laris, saya senang gitu ya, dari mana aja orang beli, dari mana aja gitu, sampai dari Kalibata, Pasar Minggu udah terkenal Bang Ali. Saya alhamdulillah, bener Bang Ali, bener deh. Di situ tuh saya jaya banget, emang jaya deh tuh ya, mau beli apaan tuh udah deh ya. Udah tuh ceritanya tuh Bang Ale. Singkat cerita nih ya, saya benahin pakaian gitu, ngelipetin pakaian. Udah ngelipetin pakaian, terus suami kan lagi belanja tuh ya, belanja miras deh tuh ya. Udah pas saya taruh di lemari nih pakaian nih ya, udah saya susun di tangan, kayak ada yang suruh tuh buka tuh bawa baju laki loh gitu. Saya buka, bener, ini nomor siapa nih, kok sampai diumpetin gini Bang Ale. Ya kan, kalau kan dia ada handphone, ya kan, kalau mau taruh aja di ininya, di di save gitu ya. Di situ namanya ya Rifki. Rifki aja gitu. Udah saya sih belum curiga ke situ ya, belum. Dalam pikiran lupa kali nih dia, apa lupa di save gitu ya, taruh aja. Udah tuh Bang Ale, berlalu udah. Cerita gini, terus udah seperti biasa tuh Bang Ale ya, biasa nih. Pantesan Bang Ale nih di sini nih ya. Udah sekitar 2 minggu lah ya. 2 minggu, 3 minggu deh ya. Pantesan nih ya. Suami nih biasanya enggak pernah bantuin cuci piring, bebenah gitu Bang Ale. Kok suami totonya saya pulang dari pasar nih ya. Pas saya lihat di kamar mandi,
suami lagi cuci piring Bang Ale. Cuci piring sama dia dibenahin, nyapu apa kasur, yang namanya ada piaraan kan berantakan terus tuh. Ya Bang Ale ya. Disapuin, diberesin piring semua, apa dibersihin, cuciin semua. Pokoknya rapi tuh sama dia. Nah, besoknya begitu juga tuh Bang Ale. Saya belum ada curiga, belum ya. Belum tuh sama sekali belum. Nah, udah gitu ya Bang Ale ya. Kesininya ya saya suka ngimpiin yang aneh-aneh gitu Bang Ale. Suka ngimpiin yang aneh-aneh, apaan nih, artinya apaan, kenapa nih ya. Itu pertama nih Bang Ale. Saya ngimpiin ular sanca gede Bang Ale. Pokoknya gede, panjang gitu ya, sekitar ada kali 4 meter lah ya. Saya dililit Bang Ale. Saya dililit. Udah. Nah besoknya begitu lagi tuh Bang Ale. Saya ngimpi ular lagi, itu ular ada di rumah kita itu. Ular sanca lagi, gede lagi, kayaknya ularnya itu aja, tapi 2. Sepasang kali. Iya. Ularnya 2 tuh Bang Ale, gede-gede juga itu. Gede-gede sama tuh. Udah. Saya belum punya pikiran apa-apa tuh Bang Ale. Belum punya pikiran yang enggak gitu ya. Udah. Nah, besoknya lagi tuh ya. Saya ngimpi kalajengking Bang Ale. Kalajengking hitam ya. Pertama 1 tuh Bang Ale. Udah. Nah, kesininya kok tambah sering ngimpi kayak begini. Ngimpi kalajengking lagi, ngimpi kalajengking ular. Nah, kira-kira udah 3 hari ya nggak ngimpi. Nah, ngimpi tawon. Nih awal-awalnya nih Bang Ale ya. Ngimpi tawon gede. Itu dia punya apa namanya? Punya apa sih? Belakangnya yang bakal nyucuk. Duri. Yang antuk ada di situ betul. Antuknya. Antuknya tuh ya hijau, gede. Sengatnya ya. Itu Bang Ale mau nyengat Pak ubun-ubun saya. Tapi alhamdulillah nggak kena Bang Ale. Alhamdulillah nggak kena. Nah, udah 2 hari kemudian tuh nyambung saya nih, ngimpi lagi nih. Ngimpi baju saya diambil sama perempuan. Lah, gue ngimpi baju gue diambil. Ini kan kalau kata orang dulu yang gue tahu, kalau ngimpi baju kita diambil sama perempuan lain, berarti laki gue diambil sama orang gitu, pacaran lagi, entah kawin lagi gitu Bang Ale ya. Udah tuh mentok tuh, itu doang tuh yang terakhir tuh Bang Ale. Udah, saya udah mulain tampang yang nggak senang aja nih sama laki, ya kan? Udah saya pasang muka nggak enak aja deh, ya kan? Udah. Nah singkat cerita nih ya, udah nih. Pas kita rasain lagi, nih orang kok apa namanya, setiap belanja biasanya 1 jam, nggak lebih nggak kurang gitu ya, paling kurang gitu ya, tapi nggak lebih. Kok sekarang bisa 2,5 jam gitu Bang Ale. Paling mentoknya 3 jam terus tuh Bang Ale. Terus 2,5 jam, 3 jam. Kita tegur baik-baik kan. Lu dari mana aja sih, belanja apa ngapain sih, gue tanya. Marah di situ Bang Ale. Marah di situ Bang Ale. Marah udah mulai. Nah, lu taunya apa sih lu? Lu taunya jagain doang. Gue yang capek bawa belanjaan kayak begini. Kata gitu. Emangnya gue di jalanan emang nggak capek gini. Kata gitu alasannya dia tuh Bang Ale. Ah, lo belanja apa mampir lo? Ditabok saya Bang Ale. Ditabok saya. Di situ udah mulai kasar. Saya ya cuma bilang, aduh, lo kok begini sih caranya? Oh, tai lo, anjing lo, laki capek-capek lo dari pasar gue belanja lo curigain lo, apa-apa lo curigain lo. Emang saya udah mulain
curiga deh gitu mulut saya, yang namanya perempuan Bang Ale ya, wajar ya. Kalau nanya kan wajar. Yang penting kan kita nggak langsung kita fitnah. Lo pacaran gitu, enggak kan? Lu cuma kita bilang, lu dari mana aja sih? Kayaknya lu tiap hari deh begini, nggak biasanya. Kalau mau lo belanja dari dulu aja lo. Emangnya nih pasar dari sini ke pasar emangnya sampai berapa jam jauhnya? Kan dari sini ke situ paling 15 menit. Ya kan Bang Ale? 15 menit. Ngambek Bang Ale. Kesini-sininya tuh saya tegur lagi nih. Lu lama banget sih lo belanja, lo cuma belanja kacang sama minuman 1 dus aja lama banget sampai 3 jam begini. Saya ditakol Bang Ale sampai gigi saya nih. Gimana Bu? Itu kan pakai gigi palsu. Oh, oke. Udah situ saya kayaknya di situ udah mulain tuh Bang Ale. Ini laki kalau udah begini udah nggak beres Bang Ale. Udah nggak beres kan. Selama nikah sama dia Bang Ale nggak pernah dia main tangan. Oh, oke. Nggak pernah. Baru nih dia selama kenal cabol nih cabol Mia. Bener Bang. Lain dia main tangan sampai gigi patah, bibir saya, hidung, mulain Bang Ale. Mulain deh kasar. Udah tuh ceritanya Bang Ale ya. Saya biasa aja deh. Saya ngalah aja deh gitu ya, mau lo apa gitu ya dalam pikiran. Deh, biarin aja dalam pikiran. Nah, udah gitu, udah berapa hari gitu ya Bang Ale ya. Saya lagi buang air nih Bang Ale. Lagi pup ya. Lagi pup gitu kan. Malam tuh kejadiannya Bang Ale. Saya bilang, kan waktu itu tuh saya nggak masak Bang Ale. Udah 2 hari nggak masak. Saya lagi pup gitu. Saya bilang begini, lo nggak kepocong gitu, nggak makan. Biasanya lo kalau gini hari lo cepet lo kepocong gitu. Pocong itu kan kebelek, belek terkenal tuh, suka ada di YouTube tuh belek. Apa itu? Warteg. Oh, oke. Iya. Lu ngomong apaan lo barusan? Kata gitu. Iya, gua kan bener. Biasanya lo kalau gini hari kepocong lo. Makan di belek. Langsung Bang Ale. Itu gayung deket nih pala saya sampai pecah. Ya Allah. Sadis gak Bang Ale? Terlaluan sih, udah sadis banget. Allah. Sampai kita teriak-teriak sampai kita nggak cebok Bang Ale. Sampai saya nahanin sakit Bang Ale. Sampai nahanin sakit berjendol sini Bang Ale. Udah di situ tuh dalam pikiran Bang Ale. Ini laki kalau gue diemin nih, kalau gue ngalah terus, kebiasaan Bang Ale. Kebiasaan saya berantem Bang Ale. Saya jabanin berantem. Saya timpak magicom. Saya tendang sampai jatuh tuh depan pintu. Bener Bang Ale. Kebiasaan laki kalau begini nih, kalau gue diem aja kalau gue diemin ini udah sakit, gue udah sabar, gue ditanganin terus, kalau nggak dilawan kebiasaan laki kayak begini. Akhirnya saya jabanin Bang Ale, saya timpah. Nah besoknya berantem lagi Bang Ale, begitu juga. Jadinya gini Bang Ale nih, yang keduanya temennya dia nih, temen cabolnya nih, pura-pura belanja, nggak taunya minta jatah buat cabolnya, cabol Mia tuh. Okay. Saya tahu, saya kenal. Saya lagi cuci piring, saya ngintip di lobang, kan pakai kamar mandi saya kan pakai ituan tuh,
pakai semacam gordeng gitu ya. Saya ngintip, kan ada lubangnya tuh ya, ada robek-robek dikit gitu Bang Ale ya. Wah tuh temennya tuh, temen cabolnya tuh ngapain tuh? Udah gitu saya ngintip, suami saya nengok begini ke belakang saya. Takut kita ngelihat, padahal saya ngeliatin, ngintipin, ngasih duit. Nah, udah tuh ceritanya, udah habis ngasih duit ke temennya tuh, minta jatah kali ya, kan setiap mungkin tuh, bukan kali lagi, emang pasti nih orang kalau datang tuh dia kalau enggak tuh adeknya tak jatah. Udah beli minuman gratis, minta jatah juga tuh Bang Ale. Saya pertama sih nggak curiga, pas kejadian kayak begini saya tambah curiga Bang Ale. Nah pas tahunya ini ada teman saya Bang, bukan. Jadi pelanggan, udah kayak teman gitu Bang Ale. Kalau setiap dia kalau mau mejeng di Taman Lawang, kan dari Taman Lawang ke rumah saya deket Bang Le. Iya. Nah, dia bilang begini, Poy, manggil saya gitu ya. Poy, kenapa? Lu mau tahu nggak? Laki lu tuh punya cewek, yang bener loh. Hati kita padahal dek aja gitu kayak orang sambar petir gitu Bang Le. Yang bener loh. Gue yang tahu, orang kosannya deket tempat gue, rumahnya deket kosan gue, tuh perempuan, tuh Bang Ale. Baru saya percaya di situ. Tapi saya nggak samperin Bang Ale. Cuma saya tahan gitu ya. Saya tahan aja deh. Saya sabarin aja lah. Nah, udah gitu Bang Ale ya. Malamnya nih saya tegur baik-baik gitu ya. Lo emang pacaran lo, gue denger. Anjing lo ya, kalau gue pacaran gue nggak ada di rumah. Ya yang namanya maling, pinteran maling. Kita bilang, ngamuk lagi dia Bang Ale. Ngamuk lagi, pintu ditutup, dia ngambil pisau Bang Ale. Ngambil pisau, saya dijenggut, udah kayak memotong ayam. Palanya dipegangin gitu Bang Ale ya. Saya begini, palanya dipegang. Pala pegang ini gimana sih? Jadi saya begini, ya Allah, dalam pikiran, saya gigit tangannya, langsung lepas tuh Bang Ale. Kalau enggak saya gigit saya. Sadis gak Bang Ale? Cuma gara-gara perempuan kayak gitu. Ya Allah, perempuan yang mending cakep Bang Ale. Masih cakepan juga si Dogi tuh yang bulldog sama mukanya jelek. Sama saya juga cakepan saya walaupun dia tua. Wow Allah bener. Dipelet nggak tahu suami saya. Nah udah gitu ya Bang Ale ya. Saya nyari tahu nih Bang Ale. Nyari kepastian gitu ya. Bener apa enggaknya tuh ya. Saya nyari tahu nih ke orang-orang pinter Bang Ale. Nah kebenaran kan uak saya tuh di Depok tuh ya. Orang pinter juga kan. Nah sekarang udah almarhum, udah ada 4 tahun yang lalu lah ya. 3 tahun. Sama. Oh lo nih, Pi, udah sabar aja. Kenapa Wak? Iya, nih Epi nih diguna-guna. Maksudnya, iya, si Amir nih juga kena juga nih sama nih perempuan. Orang Serang Banten. Udah Bang Ale ya, kita pulang. Kita penasaran lagi tuh Bang Ale. Penasaran lagi, kita cari lagi nih, ya orang pinter. Ya besokannya tuh, saya minta antar nih sama ibu catering tetangga saya. Bu, anterin gue yuk Bu, kemana? Gue mau nyari tahu bener nggak sih nih? Gue diguna-guna nih, kayaknya laki gue kayaknya selama ini kayaknya kasar banget. Gue dengar lagi dari yang
pasien gue nih yang suka beli minuman, katanya laki gue pacaran gini Bu. Ayo kapan? Hari ini Bu, kalau bisa, saya bilang gitu ya. Langsung tuh jam 2:30 asar, saya langsung tuh OTW Rumpin. Oke, di Rumpin. Iya, OTW Rumpin tuh. Nah kebenaran kan suami ibu itu kan orang Rumpin tuh. Kalau ibu ini kan orang Cirebon, nah suaminya orang Rumpin. Nah sepupunya suami ibu ini nih orang pinter juga lagi. Rumahnya pas di nggak apa-apa saya ceritain ya emang bener sih. Rumahnya pas di taman bunga, taman buah. Taman Buah Mekarsari. Iya benar. Udah, saya ngomong nih gini. Wah iya Bu, ini perempuannya kuat Bu. Kuat. Terus apa benar suami saya juga kena sama dipelet gitu? Iya. Oh pantesan Pak, suami saya selama ini nggak pernah kasar sama saya. Kasar, emang begitu Bu. Katanya kalau suami kalau udah kena pelakor kayak begitu, apalagi main pelet begitu, suami emang kasar. Kasar. Oh gitu Pak ya, iya. Katanya gitu. Dia kuat ini Bu, perempuannya kuat. Bergurunya tuh nggak dibilangin dari mananya enggak. Nah udah gitu saya penasaran lagi tuh Bang Ale. Sampai 4 nih ya. Berselang 2 hari Minggu lah. Ya hari Minggu tuh. Saya pagi-pagi nih. Saya sendiri. Saya kemana Bang Ale? Saking kepengen taunya ya. Saya ke Banten Cibeo nggak tanggung Bang Ale. Tahu nggak Bang Ale Cibeo? Tahu. Di Baduy ya. Baduy. Saya ketahuan di situ tuh Bang Ale. Jadi ini kan saya naik mobil tanggung gitu ya, mobil tanggung. Turunnya masih di kampung orang biasa gitu Bang Ale ya. Terus saya tanya-tanya nih sama ibu-ibu. Bu, maaf Bu, saya dapat alamat. Ini Bu, Cibeo, turun di sini. Terus saya disuruh naik ke atas. Oh, iya naik ke atas kata gitu. Itu udah jadi sesepuhnya gitu. Itu di atas. Ngomongnya juga Sunda kasar. Udah gitu saya samperin tuh Bang Ale. Terus ditanya saya omongin lagi dong seperti kayak yang kemarin gitu ya. Saya penasaran gini. Di situ ketahuan Bang Ale. Katanya gini. Ini mah gurunya orang sini juga, tapi bukan orang kita gitu. Tapi bukan orang Baduy. Orang bawah kata gitu. Tapi jauh dari sini gitu. Tapi emang Banten juga kata gitu. Ketahuan tuh di situ tuh saya tuh emang kayak dibilang orang Serang tuh. Enggak taunya tuh emang si Mia saya cari tahu tuh emang dia orang Serang Banten bapaknya. Ibunya orang Selawi Tegal. Brebes mana itu Bang Ali? Brebes. Nah, orang Brebes. Mulain tuh Bang Ale. Saya nggak suka itu ya. Pokoknya yang namanya biar gimana juga kan yang namanya istri ya cemburu gitu ya. Maunya apa lo sekarang? Saya jabanin gitu Bang Ale. Udah. Ini kayaknya suami nggak nerima Bang Ale. Nggak
nggak nerima. Gini. Lo udah lo sekarang lo to the point aja, lo ngomong terus terang lo maunya apa. Kalau lo mau sama tuh perempuan silakan, lo jangan bohong lagi deh sama gue. Udah banyak yang ngomong sama gue lo pacaran sama si A. Dari Facebook lo aja ketahuan, dari Facebook gue aja ketahuan. Lo buka Facebook gue, lo ngechat lewat Facebook gue. Saya bilang kan gitu ya. Apaan? Sekarang gue tanya sama lo, itu siapa? Rifki Amirullah bawa nama lo. Lo udah nikah? Saya Bang Ali. Pokoknya saya jabanin bener tuh. Saya sambit pakai termos. Lari dia. Mau bawa duit dagang nggak bisa. Dia bawa 10 juta habis Bang Ale. Udah ceritanya Bang Ale ya. Emang laki juga kuat juga sih Bang Ale. Ngobatin kita supaya baik lagi gitu Bang Ale. Udah nih ceritanya Bang Ale ya. Pas udah kesininya, nih suami kabur nih sama cabolnya tuh Bang Ale. Bawa duit 10 juta. Kita yang dagang, ya kan? Kita dagang via telepon aja gitu Bang Ale. Kok bawain minuman sekian dus gitu ya. Jadi diantar, jadi saya kasih uang itu aja Bang Ale. Uang bensin sama uang capeknya dia gitu Bang Ale. Udah tuh. Udah nih Bang Ale. Pas lagi sepi gitu ya, nggak ada yang beli gitu ya. Saya nonton TV itu Bang Ale. Ada ular putih agak buram agak kecoklatan gitu ya. Buntutnya merah. Ini ular dari mana? Langsung dong saya loncat ya Bang Ale ya. Saya loncat, ya Allah. Kita emang kan di kamar kan siap baygon tuh ya buat nyamuk gitu ya. Kita semprot, udah jadi kaget ya Allah. Dia masuk ke kolong lemari, kita semprot. Akhirnya kita angkat, dia tuh ular tuh udah ngeringkel tuh Bang Ale. Kita matiin Bang Ale, kita buang. Nah, udah tuh Bang Ale, itu kejadiannya malam Jumat. Singkat cerita lagi ya, ketemu lagi malam Jumat Bang Ale. Saya lagi nonton TV lagi, ya, udah. Lagi nonton TV, saya mau buang abu rokok, begini ke asbak di bawah. Kan saya kan duduknya di bawah nonton TV ya, nggak ada yang namanya bangku-bangku gini. Tidur juga saya kan di bawah gitu Bang Ale. Saya nonton begini ceritanya. Pas saya ngerokok, saya mau buang abu rokok ke asbak. Astagfirullahaladzim Bang Ale, kalajengking putih. Itu herannya nguber-nguber. Saya kesini di nguber, saya kesana di nguber. Ya Allah, ingat ambil aja itu baygon lagi. Kita ambil baygon, kita semprot lagi. Kayak ada yang ngasih tahu gitu Bang Ale ya. Ambil gunting, jadi merinding tuh. Potong tuh japitnya tuh japitnya tuh japitnya kita potong buru-buru tuh. Tuh kalajengking tuh pas di bawah kulkas udah lemes sekali Bang Ale ya. Kita ambil gunting yang gede ya, kita bismillahirrahmanirrahim, udah mati Bang Ale. Nah kita nanya lagi nih sama teman-teman nih, Pi, lo mendingan ke orang pinter lagi deh buat penangkal gini gitu. Takutnya nggak bener nih. Akhirnya kita tanya lagi nih yang keempat, ibu-ibu sama juga Bang Ale, nggak taunya saya mau diguna-guna. Biar saya dibikin kayak orang dibikin antara gila sama mati. Dia tuh mau ngambil tempat saya nih Bang Ale, dagangan saya. Emang tuh laki mau kondo, modal ya itu. Apa mau kondo itu? Makan kol doang. Oh, makan kol. Emang dasar ya mau kondo. Oh, dia jual kol. Masa nggak ini Bang Ale masa mau saya mau jelasin malu lah. Ya gitulah ya. Mau kondo lah. Mau kondo gitu ya. Nggak taunya tuh dia
nih jadi gini Bang Ale, saya berobat sama ibu ini nih, ya. Jadi arwahnya itu dipanggil masuk ke ibu itu, ditanya nih nama bapaknya siapa, nama bapak ibunya siapa, nama suaminya siapa, hari kelahirannya tahu nggak? Suami tahu, masuk langsung Bang Ale. Makanya saya tahu tuh Bang Ale. Mudah-mudahan Bu Mimin lihat acara saya, Bu Mimin nih buat saksi nih Bu Mimin. Udah gitu masuk ke ibu itu ngomong, bisa tahu kalau Bu Mimin ini ngada-ngada, dia kan nggak tahu posisi saya dagang ini kan saya nggak ngomong. Masuk ngomong begini, gue mau bikin gila tuh orang tuh, ada gitu, gue mau ambil. Lu kok tega banget, lo kayak begitu? Enggak, kata gitu. Emang gue udah nikah sirih, sakit gak Bang Ale? Oke. Sama si Mia tuh ya. Iya, ketahuan tuh di situ tuh ketahuan. Mulai di situ tuh Bang Ale, pala saya nih Bang Ale. Tapi ada jam-jamnya Bang Ale. Sesudah lohor, pala nih kayak orang ditusuk-tusuk Bang Ale nih. Di sini terus nih. Di sini tuh kayak orang ditusuk-tusuk gimana Bang Ale? Pusing, ya Allah. Setiap lohor, setiap asar, habis maghrib, habis isya, itu pala sakit Bang Ale. Kesininya langsung saya tuh drop tuh Bang Ale. Kayak orang depresi gitu Bang Ale. Udah kayak udah mau, kalau kata anak saya sih, mama tuh udah kayak mau gila tahu. Udah enggak mandi-mandi. Udah kucel. Muka kucel. Ngeliatin ikan. Saya kan punya akuarium tuh Bang Ale. Jadi saya ngomong aja tuh sama ikan. Ngerokok. Ngobrol aja tuh sama ikan. Ya Allah Bang Ale, kalau inget ke situ Bang Ale, ya Allah. Anak saya yang bilang mama tuh udah kerang gila tau mah. Om tuh udah kayak orang gila, ngomong sendirian. Udah diceritain Bang Ale. Di sini nih saya diserang terus-terusan Bang Ale. Diserang terus-terusan sama suami saya. Nggak taunya tuh emang berdua emang udah nikah. Saya dapat kabar. Ya, dari yang Ci ini, dia kan saya kasih duit. Saya suruh cari tahu. Bener. Tapi dia masih pulang ke rumah. Suami saya. Iya, habisnya mau ngempanin cabolnya mau pakai apaan Bang Ale? Udah tuh Bang Ale ya. Mulai dari situ tuh saya tuh udah ngerasain yang enggak gitu Bang Ale. Dari pala saya sakit. Nah ceritanya udah berapa hari gitu Bang Ale ya. Suami saya nggak pulang tuh. Bawa yang pas itu kejadian bawa uang 10 juta, nggak pulang-pulang. Nah, saya bangun tidur Bang Ale ya. Jam 9 pagi. Kan saya tidurnya sama piaraan Bang Ale ya. Seneng kan saya sama piaraan ya. Sama si Dogi. Sama kucingnya 4, doginya 1. Udah gitu saya bangun tidur, si Dogi nih jam 9 pagi. Mending malam pagi. Lah lu kenapa? Saya ikutin arah mukanya kan Bang Ale. Pas kita lihat ke pojok kamar, pojokan situ tuh apa namanya, plafon pojok. Palanya doang Bang Ale gede. Semana sih ya,
Palanya sedrum gitu, bulatnya sedrum lah, segitu. Rambutnya gimbal, hitam, ketawa-tawa gini, gitu. Entah ada keberanian apa, saya tuh saya tuh udah nggak peduli Bang Ale. Saya udah mulai berani di situ tuh, karena saya udah kayak gimana, udah capek ya. Kayak ada keberanian dari mana, saya bilang begini Bang Ale. Pergi gak lo? Lo kalau nggak pergi lo, gue siram pakai jeruk nipis sama garam lo. Kita bilang begitu Bang Ale. Pergi, hilang. Si Dogi juga diem. Pas kita niatnya saya tuh, pas abis ngomong gitu tuh saya mau ngambil handphone, kita mau videoin. Pas ke kita gini udah hilang. Nah, selang berapa waktu gitu Bang Ale ya, saya bangun tidur lagi tuh Bang Ale. Kira-kira udah kejadian itu kira-kira 2 hari lah ya, 2 hari. Saya bangun tidur lagi itu jam 7:30. Saya mau ke pasar kan ya, saya kan mau beli kacang gitu, bakal dorongan buat orang-orang pada beli kan nih. Terutama kan kacang Bang Ale ya. sama Coca-Cola kaleng gitu, sama buah vita gitu kan, itu kan pasangannya gitu ya Bang Ale ya. Udah kita bangun tuh pagi tuh Bang Ale, bangun pagi jam 7:30, saya mau minum air putih tuh Bang Ale. Saya ngambil air putih, kucing saya nih yang semuanya pada sehat, tau-taunya nih si Bele, kan nama kucing saya namanya Panbele ya, Anggora. Cakep Bang Ale, ya Allah. Lah, kenapa tuh si Bele? Loncat gitu ya, loncat gitu Bang Ale. Dikirain saya mainin apaan gitu ya, suka kan kucing kan kalau ini kan suka mainin apaan gitu, tali loncat ya, orang kucingnya gede gitu ya. Loh, si Bele kenapa tuh? Loncat. Doang aja. Muntah darah. Ya Allah Bele, lo kenapa Bele? Ya Allah, nangis lagi saya di situ. Ya Allah, gue mah ya Allah, gue salah apaan? Gue diginiin terus. Bener Bang Ali, ya Allah, bener. Akhirnya saya sama temen nih, udah kan gue bilang sama lo, udah cari orang pinter yang bener-bener pinter, minta dipager. Lo lagi kemarin lo ke tempat si ibu, minta dipager gak tempat lo? Enggak lah, kan gue suruh lo kan suruh pager tempat lo. Laki lo udah gak beres kayak begini. Saya ke orang pinter lagi tuh Bang Ale, saya ke orang pinter lagi biar dipager gitu ya tempat saya nih ya. Nggak bisa Bang Ale. Akhirnya saya berantem lagi tuh Bang Ale. Dia pulang, saya berantem lagi Bang Ale. Saya mau pakai martil malahan. Lo mau ngapain lagi pulang? Lo udah bener-bener lo bawa duit sama cabol lo no. Saya mau deket. Saya begini ngeles, akhirnya kena pintu. Nih pintu kayak begini nih. Begini persis begini nih. Akhirnya ya Allah, kalau kena tuh Bang Ale pecah kali. Akhirnya ininya yang remuk, remuk. Tuh kalau jadi remuk. Kalau kena pala saya Bang Ale. Jadi dia nggak pernah mau ngakuin kalau dia selingkuh, nggak pernah mau akuin, jadinya ditutup terus tuh Bang Ale. Udah ceritanya, dia nggak mau, kan saya usir nih Bang Ale. Udah, lo samperin aja tuh cabol lo tuh, jangan pulang lah. Ada dikekeh masih mau di rumah juga, mau nyari duit nih di tempat gue nih. Ini duit kita iniin Bang Ale, kita umpet-umpetin, akhirnya dia tidur kali. Nah dia tidur Bang Ale, dia tidur, dia ngigo Bang Ale, ngigo begini, Mia, cabolnya, nama cabolnya, mending cakep Bang Ale, tuh cabolnya, amit deh. Kalau kita bilang masih cakepan si Dogi saya sama mukanya, bener Bang Ale. Mia, ada kali 4 kali Bang Ale nyebutin, manggilin nama si Mia. Bener kalau gitu lo diguna-guna lo. Singkat cerita lagi Bang Ale suami saya ke pasar nih Bang Ale, udah perang dingin lah saya. Ke pasar,
saya mau benahin kipas angin nih Bang Le, ya, benahin kipas angin ke atas lemari. Saya naik ambil bangku yang tinggi, saya naruh kipas angin Bang Le. Ada apaan Bang Le? Ada kain kapan sama kapas orang mati. Siapa yang mau mati ini? Oh. Siapa yang naruh? Siapa yang mau mati duluan? Siapa? Saya nggak tahu, nggak pernah nyimpen begini. Saya tanya sama suami saya, lu nyimpen kain kapan buat gue mati? Nih kain kapannya, tapi nggak gede, nggak panjang Bang Ale, sekotak ketaplak meja. Terus siapa nyimpen? Gue nggak tahu. Udah, pokoknya tuh Bang Ale tuh ya diselimutin terus tuh cabolnya tuh. Oke. Sampai sekarang Bang Ale diselimutin. Sampai sekarang. Apa? Saya lihat juga nomor cabolnya masih ada. Kan baru sebulan setengah lah saya pisah kemarin. Berarti Bu Evi udah resmi berpisah nih. Iya. Bercerai. Iya, udah nggak kuat saya. Berarti secara hukum atau cerai? Pisah ranjang. Oh, saya udah nggak kuat. Secara hukum belum ya? Belum. Saya udah nggak kuat. Berarti dia pulang hanya? Enggak pulang sekarang. Berarti ibu tinggal sama anak aja? Iya, berdua. Dia udah nggak pulang Bang Ale. Oh. Udah sebulan setengah. Berarti kejadiannya udah lama? Udah. Pas COVID. 2020? Iya. Dari 17 kelar-kelarnya tuh ya 2023. Iya, 2023 kelar-kelarnya tuh. Dikirain saya nih Bang Ale, dia udah sadar Bang Ale. Oke. Gak taunya saya lihat di handphonenya masih ada nama dia. Jadinya udah enek saya. Udah. Berarti dia cuma sama si Mia ini aja nih yang untuk selingkuhannya ini. Iya. Nggak ada yang lain? Nggak ada. Udah enek saya sama dia Bang Ale. Nah, udah terlalu sakit saya. Selama hubungan berkeluarga sama suami, berarti ini biasa-biasa aja nih sebelum masuk si Mia ini ke kehidupan ibu. Iya, nggak ada yang namanya ini, nggak ada, biasa aja, dan nggak pernah main tangan. Oh, pas kenal sama si wanita cabol ini, iya main tangan. Oh, mulain KDRT gitu, mulain kasar. Tapi pada waktu itu ibu sendiri nggak ada keinginan buat, kan udah nggak ada perasaan lagi nih ya, udah nggak ada cinta. Kenapa nggak ibu lapor ke polisi? Masih kesian Bang Ale. Lah dia aja nggak kasihan kan sama ibu? Emang iya. Dia ngancem Bang Ale. Saya sih sebenarnya Bang Ale, yang pas saya mau digorok sama saya diketok tuh, ya. Kan benjol tuh, ya, sama gigi tuh, jadi mau saya buat bukti Bang Ale. Gue pisum lo liatin, lo pisum, gue matiin lo di mana aja, gue ketemu gue cari lo. Jadi saya takut Bang Ale. Karena apapun bentuknya, kalau udah tindakan kekerasan, saya sendiri pun sangat mengutuk ya perbuatan laki-laki yang melukai atau KDRT ke seorang wanita. Itu saya paling benci banget gitu. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang di rumah ya, ada salah satu korban KDRT dari laki-laki ya lapor aja ke pihak berwajib ya, jeblosin aja ke penjara. Niatnya saya begitu Bang. Jangan karena cinta, karena anak, tetek bengek segala macem lah kayak gitu. Nggak banci gitu kalau cowok udah main tangan ke seorang wanita itu. Enggak Bang Ale, maaf. Katanya yang orang pinter ini nih Bang Ale ya, itu pengaruh guna-gunanya juga. Suami saya dipelet. Oke, makanya kayak gitu. Iya, suami saya tuh dipelet. Nah jadi apa kata si monyet ini nih, cabol Mia nih, dia ngikutin apa kata dia. Okay. Malahan nih duit siapa nih 1 juta nih diumpetin.
kita ambil aja deh. Oh dalam pikiran, oh iya nih, gue tahu nih. Oh nggak taunya Bang Ale saya cari tahu lagi nih sama yang Badi ini. Dia kan mata-mata di situ kan saya kasih duit tuh. Dia mau dibeliin motor Beat keluaran 2019. Berarti Bu Evi sendiri sekarang sudah menyendiri ya, maksudnya udah nggak punya suami lagi. Nggak, capek janda. kayaknya. Udah menjanda ya. Udah tua lah. Tapi nggak mau nyari lagi, Bu? Ya? Nggak mau nyari suami lagi? Udah capek Bang Ale. Oh, berhari tuanya nanti gimana dong kalau nggak ada suami? Anak ya? Ya anak lah. Ya biasanya dari teman-teman penonton kan banyak yang cowok nih, banyak yang pasukan Tina juga. Jadi mereka sering mencari janda. Enggak capek Bang Ale sadar diri aja lah saya. Iya. Kalau emang jodoh ya nggak tahu lah ya. Terserah yang di atas Kalau aja. sekarang kan nggak menyendiri dulu masih nggak trauma, kepikiran buat menikah lagi ya. Masih trauma Bang Ale. Takutnya ntar begini lagi, baru punya dikit lu udah belagu. Okay. Tapi kalau untuk usaha sendiri sekarang masih berjualan? Enggak. Untuk sehari-hari? Anak aja. Oh, oke. Tadi kan kesini kan mau pakai motor tuh. Hujan gede. Hujan mah. Iya ya gede nih. Oh, anaknya udah kerja ya? Kagak. Main kesana kemari aja. Penghasilannya dari mana dong? Katanya tadi dari anak. Iya. Anaknya dari cowoknya. Oh. Cowoknya Cina kaya. Jadi saya dikasih buat makan sama kuota aja. Sama ngerokok. Oke. Gitu. Anak saya tuh cowoknya. Saya dijamin sehari 120. Sehari, iya. Kenceng ya, sebulan udah 120. Anak saya nggak tahu dah tuh. Kalau anak saya belanja apa gitu. Pokoknya buat saya ya saya udah. Oke, Bu ya. Sehat selalu Bu ya. Namanya udah berumur ya Bu ya. Jaga kesehatan yang pasti. Buat suaminya semoga terbuka pintu hatinya ya. Semoga tobat deh gitu. Kayaknya kalau orang kayak begitu udah kayak begitu udah nggak mungkin tobat ya, udah tua begitu. Pintu tobat juga udah ketutup kali Bang Le. Apalagi tuh cabolnya tuh. Enak banget nggarapin duit. Oke. Saya sih buat para pelakor tuh mendingan mikir dulu lah. Ya. Oke, nih sekalian aja mungkin Bu sebelum kita tutup mungkin mau menyampaikan sesuatu atau pesan-pesan ke penonton di rumah, atau mungkin mau menyampaikan pesan ke mantan suami atau ke si cabolnya atau gimana guys, terserah Bu Evi, silakan. Iya, saya sih buat para pelakor gitu ya, pikir dulu lah kalau mau ngambil suami orang. Soalnya hukum karma itu kan dunia akhirat. Nggak ke anak lo, ntar ke cucu lo, kan sakit. Kalau ngedengarnya Bang Ale, kalau suami ataupun laki kita diambil orang, belum tanggung jawab di akhiratnya. Suami juga, itu aja Bang Ale, pikir 2 kali. Jangan lihat senangnya gitu, tapi lihat juga gitu yang disakitin juga. Lo ntar bakalan lebih sakit. Oke. Gitu aja Bang Ale. Bu Evi, terima kasih buat waktunya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bu Evi dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683, atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Evi, terima kasih Bu Evi ya. Sama-sama. Tempat sampahnya dong, buat tisu ya. Bu Evi. Untung nggak basah nih tisu. Iya. Duluan. Saya kalau udah mau ngejar itu Bang Ale. Hati-hati di jalan Bu Evi ya. Sampai jumpa.